Yang pertama, ada hero baru yaitu Kalea guys. Tunggu video bedah hero Kalea dari Kolius ya. Untuk hero, Hanzo diperlemah. Skill satunya diperkuat. Jika ditargetkan ke Turtle Lord ataupun hero, cooldownnya akan berkurang 50% dan akan memulihkan 10% darah Hanzo. Skill 1 mode Hanekage-nya diperlemah dari pemulihan HP-nya yang dikurangi. Skill 2 mode Hanekage-nya diperkuat dari adanya efek pemulihan energi saat mengenai hero. Ultimate-nya diperlemah. Movement speed awal saat digunakan ditambah jadi 50%, tapi akan berkurang menjadi 15% seiring berjalannya waktu. Konsumsi energinya diperbanyak dan cooldown-nya dikurangi di late game. Melissa diperlemah. Atributnya diperlemah dari movement speed yang dikurangi. Skill 2-nya diperlemah dari damage transfer yang dikurangi, tapi cooldown dipersingkat 1 detik di late game. Farsha diperkuat. Skill satunya diperkuat dari efek barunya yang bisa menampilkan lawan saat kena. Ultimate-nya diperkuat dari pasif barunya yang bisa mengurangi interval pasif spiritual unity. Wings by Wings diperkuat dari movement speed-nya yang ditambah. Brody diperkuat. Skill 1 dan 2-nya diperkuat dari animasinya yang dipercepat. Lucas disesuaikan. Ultimate-nya disesuaikan dari ledakannya bisa mengenai semua target yang ada dalam jarak dan damage ledakannya juga ditambah. Zuxin disesuaikan. Atributnya diperkuat dari HP dasarnya yang ditambah, pasifnya disesuaikan. Maksimum stacknya sekarang hanya 15, tapi mana regen per stacknya ditambah menjadi 5%. Skill 2-nya diperlemah dari penggunaan mananya yang lebih boros, tapi damage-nya sedikit ditambah. Johnson diperkuat. Skill 2-nya diperkuat dari damage-nya yang ditambah, extra damage ke creep dan peningkatan damage per creep-nya dihapus, tapi ada efek baru yaitu akan mengurangi magic defense dan movement speed lawan. Akai diperkuat. Ultimate diperkuat dari cooldown-nya yang dikurangi di late game, tapi damage-nya sedikit dikurangi. Beatrix disesuaikan. Basic attack-nya diperlemah. Damage mode Bennett-nya diperlemah. Damage mode di Biruin Wesker-nya sedikit ditambah. Ultimate Wesker-nya diperkuat dari cooldown-nya yang dikurangi drastis. Natalia diperkuat. Skill 1 diperkuat dari cooldown-nya yang dikurangi di late game. Ultimate-nya diperkuat dari recharge time-nya yang dipersingkat di late game. Sebelum kita lanjut ke update yang berikutnya, jangan lupa like dan save video ini. Share ke teman kalian di kolom komentar biar nggak ketinggalan update-nya. Dan follow Kolius biar kalian nggak ketinggalan tier list role hero nantinya. Hayabusa diperlemah. Ultimate diperlemah dari damage bonus dari slash diperlemah, tapi extra damage-nya sedikit ditambah. Badang diperlemah. Skill satunya diperlemah dari jarak yang dikurangi. Skill 2-nya disesuaikan dari cooldown yang ditambah di late game. Jaraknya dikurangi, tapi kecepatan dash-nya sedikit ditambah. Minotaur diperkuat. Skill satunya diperkuat dari jaraknya yang sedikit ditambah. Tip diperkuat. Skill 4-nya diperkuat karena sekarang kalian bisa pindah ke portal tanpa perlu jalan terlebih dahulu ke portalnya, asal tidak dalam kondisi bertarung. Eudora diperkuat. Skill 1 dan 2-nya diperkuat dari penggunaan mananya yang lebih irit. Julian disesuaikan. Role-nya berubah jadi Assassin Fighter. Hero kesayangan Pascal yaitu Mia diperlemah. Pasifnya diperlemah dari damage-nya yang dikurangi. Argus diperkuat. Sekarang semua damage akan dikonversi menjadi HP Argus saat ultimate berakhir, jadi tidak hanya damage ke hero aja. Untuk update emblem, Killing Spree diperkuat. Kalau dulu aktifnya itu setelah kalian men-take down hero, sekarang bisa aktif setelah memberikan damage ke hero yang darahnya di bawah 30%. Ada efek baru juga, sekarang Killing Spree memiliki cooldown 30 detik, tapi setelah kalian men-take down hero, cooldownnya akan langsung terreset. Temporal Rain diperkuat. Durasi Temporal Rain akan bertambah 2 detik saat kalian mendapatkan kill atau assist. Focusing Mark diperkuat. Sekarang kalian juga akan mendapatkan 10% movement speed saat memberikan damage ke lawan. Pull Yourself Together diperkuat. Sekarang pengurangan cooldown-nya start dari 12% dan akan bertambah 1% setiap kali mendapatkan kill atau assist maksimal di 8 stack. Tenacity disesuaikan. Efek barunya ketika darah kalian di bawah 50%, kalian akan mendapatkan 5% pengurangan damage. Firmness diperkuat. Penambahan physical dan magical defense-nya ditambah. Inspire diperkuat. Ada efek baru yaitu menambahkan mana regen. Untuk item, Rom Dire Hit disesuaikan. Sekarang saat mengenai efek CC ke lawan, akan memark mereka selama 3 detik. Saat teman kalian menyerang target yang sudah ada marknya, lawan akan menerima extra damage. Cooldown dari Dire Hit ini selama 30 detik. Wind of Nature diperlemah dari cooldown-nya yang ditambah menjadi 90 detik. Rose Gold Meteor diperlemah dari harganya yang lebih mahal. Untuk
Battlefield, Lord sekarang hanya akan berevolusi di menit 18 dan interval waktu Lord spawn setelah menit 18 berkurang menjadi 2,5 menit. Nah, Lord yang spawn di menit 8 sekarang bisa melakukan charge ke turret, tapi hanya memberikan true damage 30% dari max HP turret. Setelah Lord yang berevolusi di menit 18 akan memiliki efek yang sama seperti di patch sebelumnya. Lalu Holy Defense sekarang akan memberikan damage sebesar 65% dari darah Lord. Efek pengurangan damage saat hero kalian ada di samping Lord ditambah. Yang kedua, sekarang Gold Lane akan sedikit lebih lama mengumpulkan gold di early game-nya. Scavenger Crabs di Gold Lane diperlemah dari hadiah gold yang dikurangi, dan gold dari membunuh gerobak Gold Lane dikurangi. Untuk turret, saat Holy Defense meledak, dia akan ada efek untuk menjauhkan minion dan juga hero kecuali Lord. Selanjutnya, settingan aim painting dioptimisasi. Sekarang kalau ujung jarak skill kalian itu keluar layar, kamera akan otomatis bergerak ke arah skill yang diarahkan. Jadi gimana guys? Apakah meta bakal berubah?